Xiao Chen membuka matanya dan menatap Yan Chen di sampingnya. Biksu kecil, pergi dan lihatlah sekelilingnya. Tempat ini mungkin memiliki beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Pertemuan yang tidak disengaja, itu mungkin benar. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hati. Mungkin kita dapat menemukan rahasia untuk memahami kekuatan hati. Yan Chen berpikir sejenak sebelum mengangguk. Lagi pula, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Bahkan jika tidak ada pertemuan yang tidak disengaja, akan lebih baik untuk melihat apakah ada jalan keluar. Kalau begitu, kakak, kau harus menunggu di sini dulu. Setelah Yan Chen pergi jauh, tawa main-main Kaisar Naga yang berlumuran darah terdengar di benak Xiao Chen. Haruskah kita menunggu sampai biksu ini pergi jauh sebelum kita mulai? Kaisar Naga yang berlumuran darah sama sekali tidak peduli dengan tubuh malang ini, menunjukkan penghinaan saat memikirkannya. Namun, Xiao Chen harus berhati-hati. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak hal, melewatkan topik ini. Mari kita mulai. Kau bisa memberitahuku caranya sekarang. Setelah beberapa saat, sebuah mantra yang sulit dipahami muncul di benak Xiao Chen. Ini adalah Kaisar Naga berlumuran darah yang memberitahunya cara menggunakan kekuatan jantung di sini untuk mengobati luka-lukanya. Mantra itu tampak sangat mendalam. Namun, begitu Xiao Chen memahaminya, dia menyadari bahwa prinsipnya sangat sederhana. Itu seperti menyerap energi spiritual dunia. Namun, energi spiritual membutuhkan dantian untuk mengedarkannya dan menyerapnya ke dalam tubuh. Penyerapan kekuatan jantung membutuhkan jantung. Kedengarannya sangat mendalam, tetapi Kaisar Naga berlumuran darah menggunakan metode yang sangat sederhana, karena metodenya tidak benar-benar menyerap kekuatan jantung. Itu hanya menyerap kekuatan jantung ke dalam tubuh dan mengobati luka-luka Xiao Chen, tidak benar-benar memiliki dan mengendalikan kekuatan jantung. Kemampuan kultivasi dan pemahaman Xiao Chen saat ini masih jauh dari cukup untuk memahami kekuatan jantung. Bahkan jika itu cukup, Xiao Chen tidak akan dapat memahami kekuatan jantung secepat itu. Pada saat dia memahaminya, luka-lukanya pasti sudah membunuhnya. Oleh karena itu, metode Kaisar Naga berlumuran darah agak istimewa dan cerdik. Mengikuti instruksi Kaisar Naga berlumuran darah, Xiao Chen terus-menerus mengosongkan hatinya, melafalkan mantra dari Kaisar Naga berlumuran darah. Saat pikirannya perlahan surut, jiwanya di kolam jiwa goyah perlahan seperti nyala lilin yang memudar. Dia perlahan-lahan memasuki keadaan yang menakjubkan. Rasanya seperti tertidur tetapi, pada saat yang sama, tidak. Tidak ada apapun dalam pikirannya, dan kesadarannya melayang-layang. Dia seperti orang mati tetapi dengan pikiran yang hadir. Wosh! Tiba-tiba, jiwa di kolam jiwa Xiao Chen lenyap seperti lilin yang padam, dan seluruh kolam jiwanya berubah gelap. Kaisar Naga berlumuran darah, yang tersembunyi di inti primal 9 bintang, membentuk segel tangan misterius. Tubuh Xiao Chen yang lumpuh mulai mengambang seperti spons di air. Kekuatan jantung yang awalnya tak terlihat berubah menjadi lingkaran cahaya tipis di sekitarnya. Saat Kaisar Naga berlumuran darah terus membentuk segel tangan, lingkaran cahaya terus melonjak ke tubuh Xiao Chen dan kembali keluar. Itu seperti menggunakan air tawar untuk membersihkan kotoran. Namun, pada saat ini, kekuatan jantung paling misterius di dunialah yang membersihkan luka-luka di tubuh Xiao Chen. Dengan bantuan kekuatan jantung ini, tulang naga Xiao Chen yang hancur perlahan sembuh. Kaisar Naga berlumuran darah dengan lembut meniupkan ki naga merah murni. Tulang-tulang Xiao Chen yang hancur yang menyembuhkan segera menjadi tetap di tempatnya. Dengan hembusan ki naga murni ini, sosok Kaisar Naga berlumuran darah menjadi jauh lebih lemah. Meskipun Kaisar Naga berlumuran darah telah mengatakan bahwa ia menggunakan kekuatan jantung untuk mengobati Xiao Chen, orang yang benar-benar melakukannya adalah Kaisar Naga berlumuran darah itu sendiri. Faktor yang paling penting adalah napas ki naga merah itu. Namun, tidak perlu memberi tahu Xiao Chen tentang ini. Saat Kaisar Naga berlumuran darah melihat energi esensi sejati ki iblis dan energi esensi sejati energi spiritual di dantian Xiao Chen, ekspresinya tampak tidak pasti, pikirannya tidak terbaca. Xiao Chen telah bertanya kepada Kaisar Naga berlumuran darah mengapa ia tidak segera muncul setelah Xiao Chen menerobos ke Star Venerate. Namun, Kaisar Naga berlumuran darah tidak memberi tahu Xiao Chen alasan sebenarnya. Jatuh cinta pada Dao Iblis, apakah ini nasib yang tak terhindarkan dari semua ahli ras naga Azureku?
Aku harap kau akan lebih beruntung daripada aku. Kaisar naga berlumuran darah menggelengkan kepalanya dan terus fokus mengobati luka-luka Xiao Chen. 4 jam berlalu, dan semua tulang naga yang hancur di tubuh Xiao Chen disatukan dan disembuhkan. Yang tersisa bukan lagi masalah besar. Dengan mengandalkan kemampuan pemulihan yang kuat dari garis keturunan ras naga, luka dalam Xiao Chen akan pulih dengan cepat. Kaisar naga berlumuran darah berhenti, dan lingkaran cahaya di sekitarnya menghilang. Tubuh Xiao Chen yang mengambang perlahan turun. Kakak, benar-benar ada pertemuan yang kebetulan. Xiao Chen, yang tampaknya tertidur, membuka matanya dan melihat biksu kecil itu berlari ke arahnya, liar dengan kegembiraan. Sepertinya biksu kecil itu ingin menggendongnya. Wosh! Awalnya, Xiao Chen terkejut. Kemudian, dia dengan lembut menepuk tanah dan langsung berdiri. Hei, kakak, lukamu sudah sembuh. Xiao Chen juga merasa aneh. Tulang naganya kembali utuh, dan sebagian besar lukanya sudah sembuh. Ini sungguh aneh. Xiao Chen ingin bertanya kepada Kaisar Naga Berlumuran Darah tentang hal itu tetapi mendapati bahwa Kaisar Naga Berlumuran Darah sudah tertidur. Ini sungguh mengejutkan. Xiao Chen masih memiliki banyak hal yang ingin ditanyakannya kepada Kaisar Naga Berlumuran Darah. Misalnya, Raja Naga Hitam di Kota Naga Bawah Tanah. Tidak ada cukup waktu baginya untuk bertanya. Tulang nagaku sudah sembuh. Mengenai luka dalam yang tersisa, yang kubutuhkan hanyalah waktu untuk memulihkannya. Pertemuan kebetulan apa yang kau temukan? Awalnya, Xiao Chen hanya ingin mengusir biksu kecil itu. Tanpa diduga, biksu kecil itu benar-benar berhasil menemukan pertemuan kebetulan. Ikutlah denganku. Sebenarnya ada beberapa kata terukir di pilar batu. Aku tidak memperhatikan dengan saksama sebelum berlari untuk memberitahu kakak. Biksu kecil itu berbalik dan menuntun Xiao Chen. Pilar-pilar batu menutupi seluruh lantai, membuatnya tampak seperti labirin. Keduanya berjalan mengelilingi pilar-pilar batu dan berhenti di depan satu pilar tertentu. Xiao Chen memperhatikan pilar batu itu. Pilar itu tampaknya memiliki api suci. Kakak, lihatlah. Kata-kata itu ada di sini. Setelah mengamati dengan saksama, ternyata memang begitu. Ada banyak kata yang terukir di pilar batu ini, yang saling berdempetan. Saya meneliti kekuatan hati selama 1000 tahun. Pada akhirnya, saya harus mengakui bahwa tidak ada cara untuk mewariskan kekuatan hati, tidak ada cara untuk mengajarkannya kepada orang lain. Apakah seseorang dapat memahaminya tergantung pada takdir. Namun, saya berhasil meninggalkan beberapa pemahaman saya. Jika Anda dapat melihatnya, anggap saja itu sebagai takdir. Xiao Chen dan biksu kecil itu membaca kata-kata itu dengan saksama. Mereka berdua sangat gembira. Itu adalah pemahaman Raja Bajak Laut Darah Merah tentang kekuatan hati. Xiao Chen terus membaca dan mulai mengerutkan kening, merasa kesal. Ternyata pemahaman Raja Bajak Laut Darah Merah sangat sulit dipahami, sangat mendalam, dan bahkan lebih sulit dipahami daripada kehendak surga. Bayangkan ini adalah versi sederhana dari kekuatan hati. Raja Bajak Laut Darah Merah ini sungguh luar biasa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mewariskan kekuatan hati. Jadi, dia menggunakan metode lain, meninggalkan seni hati surgawi ini. Setelah mengolahnya, seseorang dapat menggunakan energi jiwa untuk menirukan versi sederhana dari kekuatan hati. Setelah biksu kecil itu selesai membacanya, dia terkesan dan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Kamu bisa memahaminya. Sangat sederhana. Lebih mudah dipahami daripada kitab suci kuno di kuil. Bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Kakak, ada apa? Kau tidak bisa memahaminya. Biksu kecil itu memasang ekspresi bingung saat menatap Xiao Chen. Hal itu praktis membuat Xiao Chen menghasutnya untuk memukulnya. Ekspresi ini tampak seperti ejekan, merasa bingung. Tidak kusangka kau tidak bisa memahaminya. Xiao Chen tersenyum malu. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti beberapa. Oh, kupikir kakak tidak bisa memahaminya dan siap untuk membagikan apa yang kupahami. Sepertinya itu tidak diperlukan. Biasanya, kepala biara kuil akan memintaku untuk menjelaskan beberapa kitab suci kuno. Biksu kecil itu selesai berbicara sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Biksu kecil itu bisa memahami kitab suci kuno yang bahkan tidak bisa dipahami oleh kepala biara. Jika Xiao Chen tahu itu sebelumnya, dia tidak akan menahan diri. Xiao Chen merasa tertekan,
tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa terus membaca kata-kata yang ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah. Setelah membaca kata-kata itu 10 kali, akhirnya dia sedikit mengerti. Sekarang, dia mengerti dari mana kata-kata, seni hati surgawi, berasal. Setelah membaca kata-kata itu 100 kali, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pencerahan. Raja Bajak Laut Darah Merah memang tangguh. Memikirkan bahwa seni hati surgawi ini dapat menirukan kekuatan hati yang disederhanakan. Kemudian, dia memikirkannya dalam hatinya sebelum duduk bersila dan mulai mengolah seni hati surgawi. Kemampuan pemahaman Xiao Chen sudah termasuk yang terbaik di dunia, sesuatu yang jarang ditemukan. Setelah dia berhasil memahami seni hati surgawi dari kata-kata di pilar batu, kecepatan kultivasinya agak cepat. Hanya dalam 1 jam, seni hati surgawi berhasil menggerakkan energi jiwa di kolam jiwa Xiao Chen. 4 jam kemudian, Xiao Chen membuka matanya, dan nyala api putih pucat muncul di telapak tangannya. Ini adalah api hati, istilah Raja Bajak Laut Darah Merah untuk kekuatan hati yang disederhanakan. Kekuatan hati sejati tidak berbentuk dan tidak terlihat. Itu juga sangat serbaguna dan dapat dimasukkan ke dalam teknik bela diri apapun. Xiao Chen menatap api hati kecil di telapak tangannya, merasa agak jengkel. Bagaimana aku bisa mengeluarkan kekuatan api hati ini dengan efek terbaik? Hahaha, menyenangkan. Tepat saat Xiao Chen merasa jengkel, dia mendengar biksu kecil itu tertawa terus-menerus. Dia melihat biksu kecil itu melompat-lompat di tempat itu, berulang kali menunjuk ke udara. Setiap kali biksu kecil itu menunjuk, sebuah sosok melesat keluar. Sosok ini adalah jari raksasa seorang Buddha kuno. Api samar menyala di dalamnya, api hati yang baru saja dikembangkan oleh biksu kecil itu. Ketika Xiao Chen melihat itu, dia merasa ngeri. Sungguh orang yang luar biasa. Memikirkan bahwa dia berhasil menggabungkan api hati dengan teknik bela diri Sekte Buddha begitu cepat, menghasilkan teknik bela diri yang benar-benar baru. Terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Xiao Chen menatap telapak tangannya, pada api hati yang masih belum dia ketahui cara menggunakannya dengan benar. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkannya. Awalnya, pencapaian ini seharusnya menjadi sesuatu yang menggembirakan. Namun, ketika Xiao Chen membandingkan dirinya dengan Yan Chen, dia tidak bisa merasa senang. Boom! Tiba-tiba, jari raksasa yang terbang itu secara tidak sengaja menabrak salah satu pilar batu. Pilar batu kuno itu langsung runtuh dengan suara boom yang keras dan dengan cepat jatuh ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang, dia bangkit dan mundur, menghindari bahaya demi bahaya. Jika dia dipukul, tubuh fisiknya yang baru pulih tidak akan menahan pukulan seperti itu. Meski begitu, Xiao Chen tidak bisa menghindari debu. Hahaha, kakak Xiao, bagaimana kekuatan jari hati surgawi yang baru saja aku pahami? Yan Chen bertanya sambil tersenyum saat dia bergegas dengan penuh semangat. Xiao Chen hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasakan kehendak jiwa yang mengerikan melewati penghalang kekuatan hati dan menyapu ke arah mereka. Untungnya, dengan penghalang kekuatan hati, kehendak jiwa yang awalnya sangat cepat melambat secara signifikan. Sambil menarik biksu kecil itu, Xiao Chen dengan cepat mundur ke belakang pilar batu api ilahi. Para tokoh berdaulat itu belum pergi, biksu kecil itu berbisik dengan takut. Itu logis. Xiao Chen tidak menunjukkan ekspresi, tidak menganggap penemuan ini mengejutkan, saat dia mempertimbangkan tindakan balasan. Dengan potensi keuntungan yang begitu besar, bagaimana mungkin tokoh berdaulat dari Sekte Dao Iblis pergi begitu saja? Belum lagi api dewa palsu yang dapat membangkitkan tokoh berdaulat untuk berselisih satu sama lain, salah satu dari 8 harta tertinggi itu akan sepadan dengan para tokoh berdaulat yang menunggu lebih dari setengah tahun. Agak sulit untuk meninggalkan tempat ini. Saat ini, hanya ada satu kabar baik. Kekuatan jantung yang mengerikan di tempat ini menghalangi para tokoh berdaulat itu untuk turun dan menyelidiki. Namun, terhalang oleh kekuatan jantung, keduanya tidak dapat menjalankan teknik gerakan mereka, dan akan kesulitan untuk pergi. Sebuah pilar batu tiba-tiba runtuh, tetapi aku tidak melihat keduanya. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah seseorang selamat setelah jatuh di sana?
Tiga tetua sekte Dao Iblis saling bertukar pandangan bingung di atas pilar batu. Pilar batu yang tiba-tiba runtuh menarik perhatian ketiganya. Namun, ketika mereka menyelidiki, mereka tidak menemukan apapun. Mengenai turun, tokoh berdaulat dari tiga sekte Dao Iblis besar semuanya memiliki pikiran mereka sendiri. Tokoh berdaulat dari Istana Iblis Darah dan Sekte Awan Fantasi jelas menentang untuk mengambil risiko. Meskipun keduanya adalah tokoh berdaulat, tubuh fisik mereka belum mencapai tingkat yang menantang surga. Mereka tidak akan berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Yang Mulia. Mengenai tokoh berdaulat Kastil Elang Surgawi, dia yakin akan selamat jika dia turun. Namun, naik kembali akan tetap menjadi masalah baginya. Tokoh berdaulat Kastil Elang Surgawi juga harus khawatir tentang dua orang lainnya yang mencegahnya naik kembali setelah dia turun. Tidak akan ada gunanya jika dia akan terjebak di sana selama puluhan, ratusan tahun. Saudara Hong, teknik kultivasi utama Istana Elang Surgawi Anda berfokus pada tubuh fisik. Bagaimana kalau Anda turun dan melihatnya? Seorang lelaki tua yang memegang panji hantu menyarankan dengan sopan kepada tokoh berdaulat Istana Elang Surgawi. Cih, bagaimana mungkin itu gravitasi biasa di sana? Itu jelas kekuatan jantung yang legendaris. Saya mungkin baik-baik saja jika saya turun, tetapi bagaimana cara bangkit kembali? Tokoh berdaulat Istana Elang Surgawi yang agak gemuk menggelengkan kepalanya, tidak menunjukkan niat untuk turun. Kita menjadi bingung. Jika keduanya benar-benar ada di bawah, bahkan jika mereka tidak jatuh hingga tewas, mereka tidak akan bisa keluar. Jika kita ingin menghancurkan kekuatan jantung ini, ketiga master sekte kita harus bekerja sama, tokoh berdaulat Istana Iblis Darah berkata dengan lembut dari atas burung hantu dunia bawah. Api dewa palsu cukup untuk membuat ketiga sekte bekerja sama. Namun, bagaimana jika tidak ada seorang pun di sana? Ketiga tokoh berdaulat itu berdiskusi tanpa henti tetapi gagal mencapai konsensus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dasar jurang yang gelap gulita, biksu kecil dan Xiao Chen tidak dapat mendengar apa yang terjadi di atas. Keduanya hanya merasakan beberapa keinginan jiwa yang sangat mengerikan menembus penghalang kekuatan hati untuk memindai area tersebut beberapa kali sebelum mundur. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Biksu kecil itu bertanya dengan agak cemas. Xiao Chen menjawab dengan tenang, setelah mereka pergi, kita berdua harus berpisah dan melihat apakah ada jalan keluar atau tidak. Sebenarnya, meskipun keduanya tidak dapat menemukan jalan keluar, Xiao Chen juga memiliki cara yang berisiko untuk pergi sebagai rencana cadangan. Baiklah, ketenangan Xiao Chen memengaruhi biksu kecil itu, membuat Tian Chen jauh lebih tenang. Ruang yang luas itu seperti labirin, semua pilar batu seperti pilar yang menghubungkan langit dengan Xiao Chen dan biksu kecil itu, membentang jauh ke dalam kegelapan di atas dan tak terlihat. Setelah setengah hari, keduanya berkumpul kembali di pilar batu api ilahi. Mereka saling mengangkat bahu ketika bertemu. Jelas, keduanya tidak menemukan apapun. Aku juga tidak menemukan pertemuan yang kebetulan, biksu kecil itu berkata dengan depresi sambil mengusap kepalanya yang botak. Xiao Chen merasa ingin mengejek biksu kecil itu. Apakah menurutmu pertemuan yang kebetulan itu seperti kubis, tersedia di mana-mana? Kalau begitu, mari kita beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pencarian. Ruang ini cukup luas. Mereka berdua belum berhasil mencari di seluruh tempat, jadi mungkin masih ada kesempatan. Benar, Xiao Chen duduk bersila dan meminum pil obat lainnya untuk mengobati luka. Kemudian, ia mengedarkan energi esensi sejatinya dan berusaha memulihkan diri. Sejak menembus ke tahap awal Star Venerate, ia belum memeriksa kultivasinya saat ini. Xiao Chen melihat ke dalam dirinya sendiri dengan indera spiritualnya dan melihat bahwa ruang di dalam inti primal 9 bintangnya telah meluas secara signifikan. 9 bintang yang terukir di inti primalnya menjadi semakin cemerlang, seolah-olah mereka akan keluar dan membentuk keajaiban 9 bintang yang mengelilingi inti primal. Jauh di dalam inti primal, energi esensi sejati Ki Iblis dan energi spiritual energi esensi sejati tetap seimbang. Namun, mereka tidak memenuhi seluruh ruang inti primal, tidak lagi selalu ada, tidak seperti sebelumnya, di mana tidak ada celah di antara mereka sama sekali. Bagaimana menyeimbangkan kedua energi esensi sejati akan menjadi sakit kepala bagi Xiao Chen di masa depan.
Meskipun mantra ilahi guntur ungu memiliki asal-usul yang tidak biasa, itu adalah teknik kultivasi Dao benar yang bonafit yang menyerap energi spiritual. Teknik kultivasi Dao iblis juga menyerap energi spiritual. Namun, teknik ini berasal dari binatang buas Great Desolate Eon kuno. Teknik kultivasi Dao iblis sangat berbeda dari Dao kebenaran, yang mengambil jalan yang ganas, tirani, dan egois. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk mengolah teknik kultivasi Dao iblis akan beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, lebih banyak daripada teknik kultivasi Dao kebenaran. Tentu saja, kemajuan di tahap awal juga sangat mengerikan. Karena jumlah yang diserap sangat banyak, sulit untuk menghindari jejak pengotor dan beberapa energi lain yang akan ditekan oleh teknik kultivasi Dao iblis. Hal ini mengakibatkan energi esensi sejati Ki iblis yang kontras dengan energi esensi sejati energi spiritual, hitam pekat, tirani, dan mengerikan. Kelebihan dan kekurangan metode kultivasi tersebut sangat jelas, mereka bertentangan dengan kultivasi Dao benar. Itu seperti hubungan antara manusia dan binatang buas Great Desolate Eon. Ini tidak bisa dihindari. Saat ini, Xiao Chen membutuhkan teknik kultivasi Dao iblis. Dia menarik kembali indera spiritualnya, dan kesadarannya memasuki soul pool-nya. Dia lebih menghargai energi jiwanya daripada energi esensi sejati. Xiao Chen telah mempelajari tentang pentingnya energi jiwa saat berada di alam inti primal utama. Sekarang setelah dia menjadi Star Venerate, kesadarannya dapat dengan mudah mengintai soul pool-nya. Seperti sebelumnya, soul pool Xiao Chen sangat luas dan tak terbatas. Segel naga berwarna biru yang dibentuk oleh jiwanya melayang tepat di tengahnya. Kabut putih menutupi sekelilingnya. Banyak titik terang bersinar di langit, tampak seperti bintang, menerangi kolam jiwa. Kultivasi seorang Star Venerate dikenal sebagai Starry Sky Stage. Titik-titik cahaya yang memenuhi langit kolam jiwa ini menjadi inspirasi untuk nama tersebut. Ini adalah pemandangan yang akan muncul hanya setelah seseorang menjadi Star Venerate. Ketika cahaya bintang berkedip di mata seseorang, itu seperti banyak bintang yang menyala. Kemudian, keinginan jiwa seseorang dapat terbang keluar. Para ahli bahkan mungkin membuat keinginan jiwa mereka benar-benar mengembara di langit berbintang. Itu seperti Yuanying milik seorang dewa yang keluar. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, sebagian besar lukanya telah sembuh. Kemudian, dia mengobrol santai dengan biksu kecil itu. Keduanya terus menjelajahi sekitarnya. Namun, ketika mereka bertemu lagi, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, kakak, sepertinya kita berdua harus tinggal di sini sendirian selama sisa hidup kita. Keduanya telah menjelajahi ruang di bagian bawah pilar batu. Itu adalah jalan buntu di setiap arah. Sekarang setelah keduanya mengetahuinya, biksu kecil itu tampak lebih berpikiran terbuka tentang hal itu. Bisa mati di sini bersama kakak tidak terlalu buruk. Setelah meninggalkan kuil, selain guruku, kebanyakan orang akan melarikan diri ketika mereka melihatku atau mencoba menipuku karena usiaku. Aku. Yan Chen terus mengoceh, banyak bicara. Dia masih tampak normal pada awalnya. Namun, saat dia melanjutkan, dia mulai menangis. Pada akhirnya, biksu kecil itu masih sangat muda, penampilannya belum berkembang, dan wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan. Dia masih merasa agak sulit untuk menerima kematian. Biksu kecil, ngomong-ngomong, berapa umurmu sekarang? Hiks, 17, kenapa? Biksu kecil itu berkata dengan suara agak tercekat. 17. Xiao Chen tahu bahwa Yan Chen belum mencapai 20. Namun, sungguh mengejutkan bahwa Yan Chen bahkan belum berusia 18 tahun. Itu masuk akal. Yan Chen baru berusia 17 tahun. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima pikiran untuk mati di sini? Jika itu Xiao Chen, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya. Tunggu. 17 tahun. Cahaya Buddha perak. Guru berkata bahwa dilahirkan adalah keberuntungan terbesarku. Aku jelas merupakan reinkarnasi dari seorang biksu yang terhormat. Kemampuan pemahaman dan bakat yang bahkan lebih menakutkan daripada para jenius iblis yang kuat banyak pikiran tiba-tiba muncul di benak Xiao Chen. Informasi bahwa cahaya Buddha perak tidak mewakili reinkarnasi seorang biksu yang terhormat muncul di benaknya dari ingatan yang tidak lengkap tentang api dewa palsu ahli ras naga.
Yang dilambangkan oleh cahaya perak Buddha adalah reinkarnasi seorang Buddha, dari zaman sebelumnya, seseorang yang menyaingi seorang abadi. 17 tahun. Ketika Xiao Chen menghitung waktu, kebetulan waktu itu cocok dengan saat ia bertemu dengan Buddha itu. Buddha Mahesvara. Buddha Mahesvara. Xiao Chen tiba-tiba merasa gembira. Ia akhirnya mendapatkan jawaban untuk segalanya. Pada saat itu, kata-kata terakhir Buddha Mahesvara bergema di benak Xiao Chen. Umat Buddha sangat memperhatikan takdir dan percaya pada karma. Aku melihat hubungan dengan sekte Buddha pada dirimu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Takdir ini belum berakhir, karma masih ada di sana. Biksu kecil itu basah kuyup oleh dosa, ditutupi oleh masa lalu pembantaian. Seluruh tubuhnya bisa dikatakan terkontaminasi. Namun, hatinya murni dan jernih, seperti kristal yang transparan. Mahesvara, sangat tidak terkendali. Karakter biksu kecil itu sangat cocok dengan kata-kata ini. Catatan TL, kata-kata dalam bahasa Mandarin untuk Mahesvara dalam Buddha Mahesvara berarti sangat bebas. Jika seseorang memiliki Buddha di dalam hatinya, dia adalah Buddha sejati. Jika hatinya tidak memiliki Buddha, di mana dia dapat menemukan Buddha sejati? Dengan Buddha di dalam hatinya, bahkan dengan dosa yang sangat besar dan pembantaian yang tak berujung, dia akan bebas dan bebas. Xiao Chen menempelkan kedua telapak tangannya dan membungkuk dengan hikmat kepada biksu kecil itu sebagai penghormatan. Nasib ini belum berakhir, karma masih ada di sana. Yang mulia, Anda benar. Terima kasih. Baik itu bunga udumbara yang menyelamatkan hidup saya, Xiao Chen, di jalan kaisar saya, dunia dharma, keterampilan sihir sekte Buddha yang menyelamatkan saya dari bahaya berkali-kali, semua nasihat Anda sebelum Anda meninggal, atau bahkan sekarang ketika sarira Anda memasuki tubuh saya dan menekan sifat jahat dalam tubuh saya, Anda layak mendapatkan rasa hormat saya, Xiao Chen. Busur Xiao Chen yang tiba-tiba muncul membuat biksu kecil itu bingung. Dia setengah menangis setengah tertawa saat berkata, "Kakak, aku bukan biksu terhormat atau Buddha. Tidak ada gunanya memberi hormat atau berdoa kepadaku. Kita berdua tetap harus mati di sini." Namun, tepat setelah biksu kecil itu berbicara, dia melihat patung Buddha besar di belakang Xiao Chen. Patung Buddha itu tersenyum, memancarkan kekuatan Buddha yang agung. Itu bukanlah hal yang paling aneh. Hal yang paling aneh adalah patung Buddha besar ini tampak tersenyum padanya. Siapa yang bilang kita akan mati di sini? Xiao Chen mendongak dan tersenyum pada biksu kecil itu, merasa lebih dekat dengannya. Bukan itu, kakak. Aku melihat Buddha di belakangmu tadi. Biksu kecil itu sangat terkejut. Karena takut Xiao Chen tidak akan mempercayainya, dia berkata dengan nada serius, itu benar. Itu benar-benar Buddha yang agung. Lebih jauh lagi, dia bahkan tersenyum padaku. Tentu saja, Xiao Chen mempercayainya. Namun, dia tidak memberi tahu Yan Chen alasannya. Ilusi. Itu hanya ilusi. Hanya ilusi. Jelas bukan. Oh, benar, kakak. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita tidak akan mati di sini? Biksu kecil itu berkata dengan terkejut, perhatiannya teralih. Xiao Chen mengangguk. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mati jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Hanya saja kita harus mengambil beberapa risiko. Apa metodenya? Biksu kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ketertarikannya terusik. Xiao Chen tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan spanduk perang darah merah dan menggenggamnya erat-erat dengan tangannya. Kemudian, dia menutup matanya dan merasakan sekitar untuk pedang hitam yang berkeliaran di laut abu-abu. Esensi darah dan jiwanya sudah bergabung dengan formasi jiwa iblis abadi. Tidak peduli seberapa jauh pedang hitam itu, selama Xiao Chen fokus, dia bisa merasakannya. Ini karena pedang hitam sudah menjadi bagian darinya. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Sebuah adegan perlahan muncul di benak Xiao Chen. Xiao Su dan yang lainnya berada di Black Atlas, berlayar di laut dalam adegan itu. Orang-orang bergerak di sekitar kapal. Black Atlas yang aneh itu memiliki lapisan kabut darah yang menutupinya saat ia bergoyang mengikuti ombak. Kesadaran Xiao Chen perlahan memasuki Black Atlas. Segera, ia melihat formasi jiwa iblis abadi di lantai bawah. Ada detak jantung yang mengerikan di kedalaman formasi merah tua itu, berdebar kencang. Seekor binatang buas yang sangat menakutkan tampak menyeringai di tengah kabut darah yang kabur.
Saat biksu kecil itu berdiri di samping Xiao Chen, ia tiba-tiba merasakan kekuatan iblis yang mengerikan datang darinya. Rambut panjang Xiao Chen berkibar-kibar, dan matanya berubah menjadi hitam pekat, dipenuhi dengan sifat iblis. Tidak seorang pun berani menatap matanya secara langsung. Perlahan-lahan, kekuatan iblis ini menguat. Jika bukan karena kekuatan hati di sini yang menghalanginya, ia akan membubung ke langit dan mewujudkan fenomena misterius yang hebat. Tidak bagus. Biksu kecil itu merasakan ada yang tidak beres. Ia segera berguling di tanah. Bang! Sebuah kapal iblis dengan kabut darah menyebar di sekujur tubuhnya muncul entah dari mana. Xiao Chen berdiri di haluan kapal saat Xiao Su dan yang lainnya, yang berada di dalam kapal, menyerbu ke geladak. Mereka semua waspada dan tampak bingung. Ketika semua orang melihat Xiao Chen, yang berada di haluan, ekspresi mereka menjadi rileks. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi? Tetua Tang dan yang lainnya bertanya, masih bingung. Aku akan memberitahumu nanti. Xiao Su, kemarilah. Xiao Chen berbalik dan menarik kekuatan iblisnya, kembali ke dirinya yang biasa, dan menatap Xiao Su. Xiao Su merasa ada yang tidak beres. Nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi padanya. Kakak, ada apa? Xiao Su bertanya pada Xiao Chen, merasa cemas dan gugup. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia merentangkan telapak tangannya, dan api dewa palsu yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah muncul, melayang di udara. Senior, apa pendapatmu tentang orang ini? Ini orang yang kamu pilih untukku. Bakatnya rata-rata, sangat biasa. Dia agak tua. Tepat ketika Xiao Chen berpikir bahwa itu tidak akan berhasil, api dewa palsu mengubah nada saat suaranya bergema di benaknya lagi. Namun, dia memang memiliki hati bajak laut yang murni. Ini adalah sesuatu yang tidak kamu miliki tetapi merupakan hal yang paling aku hargai. Saat itu, aku juga memiliki bakat dan sumber daya rata-rata. Selama seseorang mempertahankan hati bajak laut yang murni, seseorang dapat menjadi raja bajak laut yang legendaris. Ini tidak terkecuali, tidak peduli berapapun usianya. Xiao Chen tersenyum tipis. Itu memang kurang lebih seperti yang dia harapkan. Dulu, ketika wasiat Raja Bajak Laut Darah Merah mengatakan bahwa dia kekurangan sesuatu, dia sudah menduga bahwa dia kekurangan hati bajak laut. Itu bukan ambisi Xiao Chen. Bagaimana dia bisa memiliki hati bajak laut? Itu sangat normal. Xiao Su, gumpalan api ini melambangkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Hari ini, aku akan menyampaikan pertemuan kebetulan ini kepadamu atas nama Raja Bajak Laut Darah Merah Senior. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan reputasi Raja Bajak Laut Darah Merah dan kamu menjaga hati bajak lautmu sendiri, kata Xiao Chen serius, menekankan setiap kata. Kakak, pertemuan yang tidak disengaja ini terlalu hebat. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak punya ambisi yang besar. Aku puas hanya dengan bisa hanyut di lautan luas selama sisa hidupku. Kakak, kaulah orangnya, Xiao Su ingin berkata lebih banyak, tetapi Xiao Chen langsung memotongnya. Berhentilah berdebat. Saat itu, bahkan aku mengabaikan spanduk perang darah merah dalam pelelangan itu. Itu kaulah yang secara pribadi menawar spanduk perang ini. Itu ditakdirkan oleh surga. Pertemuan yang tidak disengaja ini dipersiapkan oleh surga untukmu, Xiao Su, kata Xiao Chen sambil tersenyum. Sebelum Xiao Su bisa menolak, api dewa palsu di tangan Xiao Chen langsung melesat ke dahi Xiao Su. Wosh! Api yang ganas segera berkobar di tubuh Xiao Su. Aura yang sangat luas melonjak keluar darinya. Tanpa kecuali, Xiao Chen dan yang lainnya digeladak tersapu oleh aura ini. Iron Hand Yama dan Elder Tang, yang agak berpengetahuan, membatu di tempat, merasa sangat terkejut. Api dewa palsu. Ini adalah api dewa palsu yang legendaris. Yama tangan besi bergumam, ini benar-benar api dewa palsu. Selain itu, ini adalah api dewa palsu dari Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris. Tiba-tiba, Yama tangan besi memikirkan sesuatu. Dia menatap Xiao Chen dan bertanya, Xiao Chen, apakah kamu merebutnya dari Yan Ze? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Memang, Xiao Chen tidak melakukannya. Dia telah mengambilnya tepat di depan mata sekitar 10 atau lebih pemuja suci, termasuk Yan Ze, dan banyak pewaris sejati sekte Dao Iblis. Di mana Yan Ze? Penatua Tang dan Yama tangan besi melihat sekeliling,
merasa waspada dan takut. Jelas, Yanze telah membuat kesan yang sangat besar pada keduanya, secara praktis merupakan penghalang mental yang tidak dapat diatasi. Biksu kecil Yan Chen berlari dengan gembira, menunjukkan ekspresi sombong saat dia berkata, "Hehe. Aku membunuhnya dengan satu serangan pedang. Dari mana si botak kecil ini berasal? Fokus saja pada nyanyian kitab sucimu dan berhenti mengaduk-aduk hal-hal di sini." Yama tangan besi menatap bingung pada biksu kecil itu, tidak mempercayainya sama sekali. Jika itu di masa lalu, ketika dia memiliki temperamen yang buruk, dia akan langsung mendorong biksu kecil itu pergi. Xiao Chen berkata dengan lembut, Yanze memang mati di tangannya. Tanpa dia, aku tidak akan selamat. Izinkan aku membuat beberapa perkenalan. Dia adalah ahli sekte Buddha dari alam besar pusat. Julukannya adalah Ahem. Biksu kecil itu terbatuk sebagai protes. Xiao Chen tersenyum dan melanjutkan, julukannya tidak penting. Yang terpenting, Yanze memang mati di tangannya. Tidak perlu khawatir tentang Yanze muncul lagi di masa depan. Yama tangan besi dan pena tua Tang menunjukkan ekspresi terkejut, ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka saat mereka ternganga pada biksu kecil itu. Namun, karena Xiao Chen mengatakannya, itu pasti benar. Itu hanya masalah kenyamanan. Para senior, tidak perlu terlalu terkejut. Biksu kecil Yan Chen tersenyum tipis dengan aura seorang ahli. Wosh! Tepat pada saat ini, aura Xiao Su dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya, dan cahaya terang bersinar di dalamnya sebelum menghilang. Kultivasi Xiao Su tidak meningkat, tetapi tatapannya tampak dalam dan tenang. Semua orang sekarang merasa bahwa dia luar biasa. Iron Hand Yama dan Elder Tang sama-sama menunjukkan ekspresi iri. Tentu saja, keduanya tidak memiliki keluhan. Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan Fogat Flame ini. Keduanya tidak akan keberatan, tidak peduli kepada siapa Xiao Chen memberikan warisan itu. Hanya sedikit sulit untuk tidak merasa kecewa. Kakak, Xiao Su melompat dan mendarat di hadapan Xiao Chen. Kemudian, Xiao Chen mengangguk sedikit. Aku sudah mendapatkan ingatan lengkap dari Raja Bajak Laut Darah Merah. Meskipun harta karun di pilar batu sulit dikeluarkan, seluruh tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah adalah harta karun yang sangat besar. Apa yang kau lihat hanyalah puncak gunung es. Aura Xiao Su sekarang jauh lebih stabil. Saat dia berbicara tentang masalah yang mengejutkan ini, dia sangat tenang dan tidak gugup. Xiao Chen tidak terkejut dengan kata-kata Xiao Su. Dia tahu bahwa seluruh 100.000 puncak besar adalah tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah. Hanya tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah saja sudah memiliki nilai yang tak terukur. Namun, bukan ini yang dikhawatirkan Xiao Chen saat ini. Dia berkata, saat ini, ada beberapa tokoh berdaulat di tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah. Kami juga terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Xiao Su tersenyum tenang. Ini sederhana. Xiao Su dengan lembut menjentikkan jarinya. Sebuah tanda muncul di tubuh Xiao Chen dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, Xiao Su menjentikkan jarinya lagi. Selesai. Aku mengirim orang-orang yang tidak memiliki tanda darah merah di tubuh mereka. Pintu masuk gua juga ditutup. Setelah aku mewarisi wasiat Raja Bajak Laut Darah Merah, bahkan jika tokoh berdaulat berkumpul di tempat ini, mereka harus mematuhi wasiat Raja Bajak Laut Darah Merah. Ayo, kita pergi ke lautan darah yang menyala-nyala. Kapal perang darah merah yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah ada di sana. Setelah mewarisi kehendak Raja Bajak Laut Darah Merah, Xiao Su pada dasarnya adalah penguasa dalam tubuh fisik Raja Bajak Laut Darah Merah. Dia dapat dengan mudah melakukan banyak hal yang tidak terbayangkan oleh orang normal. Misalnya, memindahkan semua tokoh berdaulat itu dengan 2 jentikan jarinya. Dengan sebuah pikiran, pedang hitam membawa semua orang dan muncul di lautan darah yang menyala-nyala. Masalah sulit yang mengganggu Xiao Chen dan biksu kecil itu terselesaikan dengan begitu mudah. Ini benar-benar ajaib. Kami keluar begitu saja. Biksu kecil, yang berada di haluan, menatap lautan darah yang menyala-nyala tanpa batas dan tak berujung, merasa sangat tersentuh. Boom! Gelombang merah menyala terbelah sekitar 5.000 km di depan. Kemudian, sebuah kapal bajak laut merah megah yang memancarkan tekanan kuat menerobos ombak, menunggangi angin. Kapal perang darah merah. Awak pedang hitam segera merasa sangat bersemangat. Namun,
Ketika kapal perang Scarlet Blood mendekat, mereka menemukan bahwa kapal ini sudah sangat bobrok. Kapal itu sudah tua dan tampak seperti baru saja mengalami pertempuran besar. Kapal itu sudah berusia puluhan ribu tahun, tetapi tampaknya belum sempat beristirahat dan menata ulang. Ketika Xiao Chen melihatnya dengan jelas, dia berkata, masih cukup bagus. Lambungnya masih utuh, dan formasinya tidak rusak. Hanya perlu sedikit restorasi. Jika kalian menerima kapal perang legendaris begitu tiba-tiba, kalian mungkin tidak akan bisa mengambilnya. Xiao Su mengangguk. Sepertinya Raja Bajak Laut Scarlet Blood sengaja mengaturnya sebelum dia meninggal. Tidak masalah, itu sudah tidak buruk. Fondasinya sudah ada. Dengan sumber daya yang cukup, cepat atau lambat kapal itu akan menjadi kapal perang legendaris lagi. Xiao Chen menghela napas. Setelah waktu yang lama, dia berkata, sudah waktunya untuk berpisah. Kalian semua bisa tetap berkultivasi tertutup di sini. Masih banyak pertemuan kebetulan dalam tubuh Raja Bajak Laut Scarlet Blood, jadi kalian pasti akan mendapat banyak manfaat. Xiao Su tahu apa yang dimaksud Xiao Chen. Sejak pedang hitam berubah menjadi iblis, tidak pantas lagi bagi kru untuk tetap berada di dalamnya. Kakak, terima kasih, kata Xiao Su dengan sangat serius sambil menatap Xiao Chen. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Xiao Chen tersenyum santai dan berkata, jangan terlalu sopan padaku. Kalau begitu, sudah beres. Kalau begitu, kakak, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan berkultivasi secara tertutup di sini? Tidak perlu. Aku mengerti hal terpenting di sini dan menerobos penghalang mental di hatiku. Cara berpikirku sebelumnya benar-benar salah. Aku sudah membuang-buang waktu terlalu banyak dan tidak bisa menunda lagi. Aku harus pergi ke tempat yang ingin aku tuju. Jaga dirimu. Xiao Su tidak berusaha menahan Xiao Chen. Dia memanggil, dan semua orang di Black Cutlass datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Chen. Setelah berpisah kali ini, siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Luo Nan dan Fei Petik Terbalik pasangan kecil, Elder Tang dan Iron Hand Yama lebih sedih daripada yang lain. Kakak Xiao Chen, jaga dirimu. Fei Petik Terbalik akan merindukanmu. Fei Petik Terbalik masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali mereka berpisah, dia selalu berlinang air mata. Namun, Luo Nan agak tenang. Dia memberi hormat dengan tangan terkepal dan berkata, Kakak Xiao, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, Luo Nan dapat merasakan bahwa perjalanan kakak Xiao tidak akan mudah. Xiao Chen merasa cukup puas karena ada teman yang mengantarnya di saat perpisahan. Selamat tinggal, kata Xiao Chen sambil memberi hormat dengan kepalan tangan. Dia juga merasa agak enggan. Dia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Xiao Su memegang bendera perang darah merah saat dia berdiri di kapal perang darah merah dan melambaikan tangan dengan keras. Kemudian, kekuatan yang tak tertahankan mengirim pedang hitam keluar. Ini karena Xiao Chen memerintahkan Xiao Su untuk mengirimnya sejauh mungkin, sehingga dia bisa menghindari pertemuan dengan orang-orang dari 3 sekte besar Dao Iblis. Ketika pedang hitam muncul kembali, dia tidak tahu di wilayah laut mana dia berada. Xiao Chen menatap biksu kecil di sampingnya dan berkata, sekarang, hanya kita berdua lagi. Hehe, ngomong-ngomong, kakak, apakah kamu akan pergi ke alam besar pusat? Ya, di mana tepatnya? Alam besar pusat sangat luas. Ada 4 dinasti, 8 kerajaan, banyak ras, dan banyak daerah tak berpenghuni lainnya. Itu terlalu luas. Ras naga, kalau begitu, itu adalah kekaisaran naga ilahi. Itu tempat yang bagus, tetapi aku belum pernah ke sana sebelumnya dan tidak begitu mengenalnya. Sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Biksu kecil di hadapannya ini berasal dari alam besar pusat. Dia bisa bertanya kepada biksu kecil itu bagaimana cara pergi ke sana. Oh, benar, biksu kecil, aku masih belum bertanya, mengapa kamu datang ke Laut Abu-Abu? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Biksu kecil itu mengusap kepalanya dan tersenyum. Ada seorang sarjana buku surgawi di dinasti Yanwu yang sangat pandai meramal. Dia mengerti seni mencari naga dan terkenal di antara orang-orang biasa. Tidak ada nasib siapapun yang tidak bisa dia ramalkan. Banyak orang mendatanginya untuk mendapatkan ramalan tentang nasib mereka. Saya penasaran, jadi saya pergi mencarinya juga.
Setelah itu, dia berkata bahwa pertemuan kebetulan terbesar dalam hidup saya adalah di Gunung Bintang Segudang. Karena itu, saya dengan bodohnya datang ke sini. Sarjana buku surgawi, terkenal di antara orang-orang biasa. Menarik, jika ada kesempatan, saya bisa pergi dan melihat-lihat, memperluas wawasan saya. Saya harus membuatnya membaca nasib saya. Mari kita lihat apakah dia benar-benar seilahi itu. Namun, laut abu-abu dan alam besar pusat seharusnya sangat berjauhan, bukan? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dibandingkan dengan sarjana buku surgawi, Xiao Chen lebih peduli tentang cara menuju alam besar pusat. Ada formasi transportasi lintas alam. Laut abu-abu juga memilikinya. Namun, itu membutuhkan cukup banyak spirit jade, dan waktu aktivasi juga terbatas. Itu adalah formasi transportasi kuno, yang membutuhkan perawatan yang sering. Bagus. Bawa saya ke formasi transportasi lintas alam. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Hehe, serahkan padaku. Meskipun aku sedikit tidak beruntung, kurasa aku tidak pernah tersesat sebelumnya. Xiao Chen berpikir keras saat melihat raut wajah percaya diri biksu kecil itu. Ia berpikir, aku harus menyiapkan rencana cadangan. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku pada biksu kecil ini. Wosh! Pada saat berikutnya, sosok Xiao Chen menghilang dan muncul kembali di ruang kultivasinya. Dengan lambaian santai, ia memanggil 8 harta karun tertinggi yang telah dikumpulkannya dari pilar batu api ilahi. Tunggu, itu tidak benar. Hanya tersisa 7. Aku memberikan kasaya kepada biksu kecil itu. Setelah mengumpulkan harta karun tertinggi ini, Xiao Chen belum sempat memeriksanya. Sebenarnya, ia sudah lama menantikannya. Ia menyapu pandangannya dan fokus pada spirit jade kelas puncak. Xiao Chen berpikir, nilai spirit jade kelas puncak sudah melampaui spirit jade biasa. Itu adalah permata langka dan berharga di dunia. Bahkan seorang tokoh berdaulat akan menginginkannya. Belum lagi energi spiritual dalam batu giok roh kelas puncak, yang dapat memungkinkan Xiao Chen untuk menerobos ke tahap tengah Star Venerate tanpa kesulitan apapun. Yang terpenting adalah bahwa energi spiritual di dalamnya sangat murni dan padat, tidak mengandung kotoran apapun. Jika menggunakan batu giok roh kelas puncak untuk maju, seseorang tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Energi esensi sejati seseorang secara otomatis akan menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, menggunakannya sekarang akan menjadi pemborosan. Selain itu tidak akan memberikan efek terbesarnya. Setelah Xiao Chen menyimpan batu giok roh kelas puncak, tatapannya jatuh pada pil obat yang jelas untuk binatang buas. Pil obat ini seukuran telur ayam. Warnanya merah, dan permukaannya terbakar api. Orang bisa dengan mudah merasakan sifat obatnya yang ganas dan tirani tanpa harus memakannya. Jelas bahwa Xiao Chen tidak bisa menggunakannya. Jika burung nasar darah iblis ada di sini, dia mungkin mempertimbangkan untuk memberikan pil itu padanya untuk digunakan. Bagaimanapun, burung nasar darah iblis telah mengikutinya cukup lama. Sayangnya, dia tidak tahu kemana burung nasar darah iblis itu pergi, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk pertimbangan lebih lanjut di masa mendatang. Berikutnya adalah pipa. Xiao Chen memetiknya dengan lembut, dan nada merdu yang menyenangkan terdengar sangat jelas. Ini juga merupakan alat jiwa. Itu sangat berharga, tetapi Xiao Chen tidak bisa menilainya dengan benar. Bagaimanapun, dia tidak terampil dengan musik Dao dan tidak tahu banyak. Xiao Chen memikirkan seseorang, dan senyum muncul di wajahnya. Dia bisa membiarkan keponakannya yang ahli bela diri, Ling Yu, memilikinya untuk diberikan kepada bintang utama Ling Long. Ling Yu telah mengagumi Ling Long, bintang utama dalam film ini sejak lama. Selain itu, mereka bahkan telah menjalin janji selama 5 tahun. Xiao Chen dapat menyimpan pipa itu untuk Ling Yu, sehingga ketika Ling Yu pergi menemuinya, ia dapat menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Masih ada panji hantu, busur harta karun, buku petunjuk rahasia, dan buah mutasi. Keempat harta karun tertinggi inilah yang paling berharga bagi Xiao Chen. Keempat benda ini akan berdampak langsung pada kekuatannya saat ini. Xiao Chen melambaikan tangannya sedikit dan menggenggam busur harta karun itu. Ketika ia melihatnya dengan saksama, ia menemukan 3 kata terukir di atasnya, bayangan dewa. Jadi, busur ini disebut busur bayangan dewa.
Apakah itu berarti anak panah yang ditembakkan busur itu seperti sisa bayangan dewa? Namanya saja sudah membuat Xiao Chen bersemangat dan penuh harap. Dulu, ia suka menggunakan busur itu. Di alam kubah langit, ia telah membunuh banyak musuh kuat dengan busur pembunuh jiwa. Ada busur tetapi tidak ada anak panah. Namun, dia yakin dia punya beberapa anak panah di cincin penyimpanannya. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan banyak anak panah. Namun, ini adalah anak panah yang ditempa di alam kubah langit, anak panah yang bagus untuk tempat itu. Dia tidak tahu apakah anak panah ini cukup bagus untuk busur bayangan dewa. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Dia mengedarkan seni jantung surgawi, dan segumpal api jantung, versi sederhana dari kekuatan jantung yang dibuat menggunakan energi jiwa, muncul di telapak tangannya. Dia teringat kembali ketika biksu kecil itu dengan mudah menghancurkan pilar batu kuno dengan jari jantung surgawi. Kekuatan jari jantung surgawi masih segar dalam ingatannya. Saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan segumpal api jantung ini. Sekarang setelah dia memiliki busur dan anak panah, sebuah cara untuk menggunakan api hati langsung muncul di benaknya. Senyum muncul di bibir Xiao Chen saat dia menyingkirkan busur bayangan dewa dan keluar dengan riang untuk mencari biksu kecil Yan Chen. "Kakak, mengapa kamu tersenyum begitu bahagia? Apa yang terjadi?" Biksu kecil itu bertanya karena penasaran, tidak menyadari bahaya yang akan datang. "Karena kamu memahami jari hati surgawi, kamu belum menemukan lawan untuk membantumu melatihnya. Aku berpikir, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang dan dapat membantumu berlatih," kata Xiao Chen lembut dengan ekspresi tenang, tidak membiarkan apapun terucap. Biksu kecil itu tersenyum dan tertawa, "Haha, kakak benar-benar mengerti aku. Aku sudah gatal untuk bertarung beberapa hari terakhir ini. Setelah memahami teknik rahasia yang unik ini, sangat membuat frustrasi karena tidak ada orang yang bisa melatihnya. Namun, jari hati surgawi sangat kuat, dan aku baru saja memahaminya, jadi aku tidak dapat bertanggung jawab jika aku secara tidak sengaja melukai kakak." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Lakukan yang terbaik dan serang." Keduanya tiba di geladak. Kemudian, Xiao Chen menunjuk ke laut. Biksu kecil itu melompat dan terbang sejauh 1 kilometer. Lebih jauh lagi. Wosh, wosh, wosh. Biksu kecil itu melakukan perjalanan di atas laut abu-abu seperti tanah datar. Setelah menempuh jarak 5 kilometer, dia berteriak, "Apakah ini cukup jauh?" "Belum." Setelah membuat biksu kecil itu terbang sejauh 100 km dan yakin bahwa dia tidak dapat melihat dengan jelas, Xiao Chen mengeluarkan busur bayangan dewa dan memasang anak panah. "Mengapa rasanya ada yang tidak beres?" Biksu kecil itu bertanya-tanya, menggosok kepalanya dengan bingung. Di geladak, Xiao Chen memasang anak panah ke busur bayangan dewa. Ketika dia memegang busur itu, dia langsung merasakan adanya hubungan seolah-olah busur itu adalah bagian dari dagingnya. Tiba-tiba, sebuah persepsi misterius datang dari busur bayangan dewa. Penglihatan Xiao Chen di bagian depan terus membesar. Ini adalah kemampuan busur bayangan dewa. Dia tidak perlu mengedarkan energi esensi sejatinya atau membuka mata surgawinya. Begitu Xiao Chen memegang busur itu, penglihatannya terus membesar, 50 km sama seperti 1 km baginya. Meskipun sangat jauh, itu tampak sangat dekat. Xiao Chen dapat melihat semuanya dengan jelas. Persepsi busur bayangan dewa bahkan dengan cepat mencari sasaran. Ketika biksu kecil yang 100 km jauhnya terlihat, perasaan bertanya yang samar muncul di benak Xiao Chen. Itu adalah persepsi busur bayangan dewa yang menanyakan apakah biksu kecil itu adalah sasarannya. Ini mungkin hubungan antara daging dan pikiran. Setelah Gatsadobo menerima jawaban dari Xiao Chen, persepsi yang tersebar di depan langsung terfokus pada satu titik, berkumpul pada biksu kecil itu. Biksu kecil itu, yang merasa ada yang salah, dengan cepat menggerakkan tubuhnya, dan sosoknya melesat cepat. Teknik gerakan ini sangat menakutkan. Bahkan mata seorang Holy Venerate biasa tidak akan mampu mengikutinya. Namun, setelah Gatsadobo menargetkan biksu kecil itu, tidak peduli apa yang dia lakukan, gerakannya menjadi sangat jelas bagi Xiao Chen. Ada garis tak terlihat antara Gatsadobo dan biksu kecil itu, yang menguncinya dengan kuat. Ketika kedua titik itu terhubung, Xiao Chen tidak perlu melakukan tindakan yang tidak perlu lagi.
Dia hanya perlu menarik tali busur. Hanya dengan itu, dia pasti bisa menyerang biksu kecil itu dimanapun biksu kecil itu melarikan diri atau bersembunyi. Bas! Xiao Chen perlahan menarik tali busur dan merasakan energi jiwanya mengalir ke dalam busur. Meski begitu, tali busur itu tetap tidak bergerak, bahkan tidak terlihat seperti akan bergerak. Aku tidak bisa menariknya. Seketika, Xiao Chen berpikir, kurasa aku telah menggigit lebih dari yang bisa kukunyah. Dia agak meremehkan kekuatan Soul Tool ini. Lebih jauh lagi, busur ini bukanlah Soul Tool biasa. Ini adalah salah satu dari 8 harta karun tertinggi yang secara khusus disisihkan oleh Scarlet Blood Pirate King. Itu pasti sangat istimewa. Sangat mungkin bahwa ketika Xiao Chen melepaskan anak panah, biksu kecil itu mungkin benar-benar mati. Belum lagi menggunakan Heart Flame, Xiao Chen sudah merasa gugup hanya untuk menembakkan anak panah. Namun, begitu busur ditarik, tidak ada jalan untuk kembali. Biksu kecil, aku minta maaf tentang ini. Setelah Xiao Chen menghabiskan sepertiga energi jiwanya, ia akhirnya berhasil menarik tali busur sejauh 2 cm. Boom! Tepat saat Xiao Chen hendak melepaskan anak panah yang terpasang di busur meledak, tidak mampu menahan kekuatan besar. Sebuah lubang besar langsung muncul di geladak kapal iblis itu. Kekuatan besar itu meledakkan Xiao Chen, membuatnya jatuh ke sarang burung gagak. Bang! Xiao Chen memuntahkan darah dan jatuh di geladak, tidak bisa bergerak. Ia tampak sangat lemah. Tali busur masih sedikit bergetar, dan kekuatan yang tersisa terus meledak di sekitarnya. Bang! 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 Di hadapan kekuatan ini, pertahanan pedang hitam tampak sangat lemah. Lubang-lubang besar terus terbuka di kapal. Laut di sekitarnya melonjak dan mengguncang seluruh kapal dengan hebat. Setelah beberapa saat, hanya lambung kapal iblis yang tersisa. Xiao Chen nyaris tidak berhasil berdiri. Ketika ia melihat pemandangan ini, ia tersenyum pahit. Kali ini, ia benar-benar telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, menyabotase dirinya sendiri. Soul Tools juga dikenal sebagai Forbidden Treasures karena alasan yang tepat. Tidak heran ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh sekte peringkat 6. Orang biasa tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Harga dari kesalahan penggunaan tidak akan sesederhana kematian. Kakak, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya sama sekali? Ketika biksu kecil itu mendengar ledakan yang mengerikan, dia bergegas dan terpana oleh pemandangan yang menyambutnya. Seluruh Black Atlas penuh dengan ratusan lubang. Xiao Chen tampak pucat dan sangat lemah. Sebelumnya, aku merasakan kematian membayangiku sesaat. Tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak bisa menyingkirkannya. Itu hampir membuatku takut setengah mati. Kakak, cepat beritahu aku bagaimana tepatnya kamu menggunakan seni hati surgawi. Teknik bela diri apa yang kamu ciptakan? Aku benar-benar tidak bisa memahaminya sama sekali. Biksu kecil itu mengoceh dengan bersemangat, tidak mengerti apa yang terjadi. Dia pikir Xiao Chen telah menggunakan seni hati surgawi untuk memahami teknik bela diri yang sangat mengerikan seperti yang dimilikinya. Kemudian, karena itu adalah percobaan pertama dan tidak mengendalikannya dengan benar, Xiao Chen akhirnya gagal. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, jika kau bisa memahaminya, apakah aku masih akan menjadi kakakmu? Cepat, pergi dan tangkap binatang buas. Semakin ganas, semakin baik. Baiklah, Yan Chen mengusap kepalanya saat dia pergi untuk mengikuti perintah. Itu benar-benar sial. Xiao Chen merasa ingin menangis saat dia melihat pedang hitam. Namun, setelah bergaul dengan biksu kecil itu, ketahanan mentalnya menjadi jauh lebih kokoh. Tidak peduli apapun kemalangannya, Xiao Chen sudah siap secara mental. Untungnya, pedang hitam ini sudah sepenuhnya berubah menjadi iblis. Yang ia butuhkan hanyalah binatang buas yang dapat diserap oleh formasi jiwa iblis abadi, menyerap daging dan jiwanya, agar kapal dapat pulih perlahan, jadi tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan busur bayangan dewa yang dipegangnya. Ia memutuskan untuk tidak menggunakannya kecuali jika ia tidak punya pilihan lain. Busur bayangan dewa adalah alat pembunuh yang hebat. Ia tidak dapat menggunakannya untuk menguji kekuatan api hati. Ia harus menggunakan busur biasa terlebih dahulu untuk menguji api hati. Xiao Chen menyisir cincin penyimpanannya dan mengeluarkan busur pembunuh jiwa yang berdebu. Kemudian, ia dengan lembut membersihkannya.
Ketika melihat busur ini, ia tidak dapat menahan diri untuk mengingat alam kubah langit. Xiao Chen ingat bahwa kekuatan busur ini bergantung pada Vital Qi dan asal-usulnya sangat misterius. Seseorang dapat menarik busur ini hanya dengan Vital Qi murni. Namun, Xiao Chen sekarang tahu bahwa tidak ada yang namanya barang tanpa batas di dunia ini. Hanya saja ia belum mencapai batas busur ini saat berada di alam Kunlun. Sekarang, dia bisa mencobanya. Boom! Xiao Chen memasang anak panah, menyiapkan busur, dan menarik tali busur. Dia menggunakan satu kekuatan kuali dan sedikit terkejut. Dia sebenarnya belum mencapai batas busur. Dia terus meningkatkan Vital Qi-nya dan segera mencapai 10 kekuatan kuali. Xiao Chen menemukan bahwa semakin banyak Vital Qi yang dia tuangkan, semakin mengerikan perlawanan yang dia hadapi. Xiao Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa sebenarnya asal-usul busur ini? Ini adalah barang dari alam kubah langit. Sekarang setelah dia berada di alam 1000 besar, dia masih belum bisa menariknya hingga batasnya. Setelah dipikir-pikir lebih jauh, hanya ada satu kemungkinan. Formasi yang digunakan saat menempa busur ini mungkin merupakan formasi Dao abadi dari zaman sebelumnya. Kekuatan formasi itu menutupi bahan busur yang buruk. Ketika Xiao Chen meningkatkan kekuatannya menjadi 20 kekuatan kuali, dia masih belum menarik tali busur hingga maksimal. Raungan naga terdengar tanpa henti di tubuh Xiao Chen. Saat dia menarik busur pembunuh jiwa, auranya terus melonjak. Benda tua dari alam kubah langit ini memberinya kejutan yang cukup besar. Seni jantung surgawi perlahan beredar, dan gumpalan api jantung muncul di ujung anak panah. Kemudian, api jantung menyebar dan menyatu dengan seluruh anak panah. Wosh! Xiao Chen melepaskannya, dan anak panah yang diresapi dengan api jantung melesat ke langit. Anak panah itu menembus binatang buas Star Venerate tahap akhir yang terbang di sana. Binatang buas itu menjerit dengan menyedihkan dan jatuh ke laut. Pedang hitam itu menerkam seperti harimau yang lapar. Formasi jiwa iblis abadi diaktifkan, dan ki iblis merah menyebar, dengan cepat menyerap binatang buas itu. Saat formasi jiwa iblis abadi melahap binatang buas itu, kabut merah menebal. Kerusakan dan lubang di pedang hitam berangsur-angsur pulih. Saat Xiao Chen berdiri tegak sambil memegang busurnya, dia berpikir keras. Tampaknya jari hati surgawi biksu kecil itu sedikit lebih kuat dari ini. Namun, gerakan ini jauh lebih cepat, dan pengurasannya praktis dapat diabaikan. Xiao Chen mengeluarkan lebih banyak anak panah. Namun, kali ini, dia memasang 3 anak panah pada saat yang sama. Kemudian, dia memasukkan api hati ke dalam 3 anak panah dan mengirim anak panah itu menembus langit. Pada saat berikutnya, 3 jeritan menyedihkan terdengar di sekitarnya, dan 3 binatang buas lainnya jatuh ke dalam air. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan hati yang disederhanakan ini sangat cocok dengan panahan. Selanjutnya, dia memasang anak panah lain dan hanya menggunakan satu kekuatan kuali untuk menarik tali busur. Kemudian, dia membuka mata surgawinya. Penglihatan Xiao Chen terus berkembang. Menggunakan mata surgawinya, dia mencapai efek yang mirip dengan persepsi busur bayangan dewa saat menggunakan busur pembunuh jiwa. Dia ingin menguji batas jangkauan dan kekuatan setelah dia memasukkan api hati ke dalam anak panah. Penglihatannya melebar lebih jauh dan segera mencapai 500 km jauhnya. Dia menargetkan gunung terapung yang tinggi. Boom! Begitu Xiao Chen melepaskan anak panah, gunung tinggi itu berubah menjadi debu dan menghilang dari lautan luas. Xiao Chen tertegun sejenak. Kemudian, dia terbangun dengan terkejut. Itu cepat. Ini sudah menjadi kekuatan yang sama sekali melampaui busur pembunuh jiwa. Kekuatan hati, bahkan hanya versi yang disederhanakan, memiliki kekuatan yang mencengangkan. Seberapa cepat hati, anak panah yang ditembakkan akan lebih cepat. Seberapa jauh hati, anak panah yang ditembakkan akan lebih jauh. Tiba-tiba, Xiao Chen memperoleh beberapa pemahaman tentang kekuatan hati, samar-samar merasa seperti dia telah menyentuh sesuatu. Dia mengumpulkan pikirannya dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jantung memang tak terduga. Saat itu, ketika aku berada di tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah, aku menemukan ruang dengan pilar-pilar batu itu sangat luas seperti langit berbintang. Itu mungkin pengaruh kekuatan jantung Raja Bajak Laut Darah Merah. Bagaimanapun,
Dia sudah menemukan cara menggunakan kekuatan jantung yang disederhanakan ini, seperti yang dilakukan biksu kecil itu. Biksu kecil itu adalah reinkarnasi dari seorang Buddha yang agung. Kemampuan pemahamannya yang mengerikan jauh melampaui orang-orang biasa. Jari hati surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh sembarang orang. Xiao Chen sudah bisa bangga menemukan cara untuk menggunakan kekuatan hati yang tidak lebih lemah dari biksu kecil itu, meskipun tidak memiliki kemampuan pemahaman biksu kecil itu. Dia menyingkirkan busur pembunuh jiwa dengan puas. Masih ada 3 harta karun tertinggi yang belum dia periksa. Ada buku petunjuk rahasia, panji hantu binatang Qionqi, dan buah mutasi misterius. Hanya mencium buah mutasi itu saja sudah memberi Xiao Chen perasaan nyaman dan sejuk. Kemudian, dorongan membara muncul dari garis keturunannya. Ini adalah buah mutasi yang memperkuat fisik dan meningkatkan garis keturunan. Efeknya mirip dengan sumber sari kehidupan yang pernah diperoleh Xiao Chen tetapi seharusnya jauh lebih baik. Ini bukan saatnya untuk memakan buah mutasi ini, jadi dia menyingkirkannya. Kemudian, tatapannya tertuju pada panji hantu. Xiao Chen sudah pernah mencoba menggunakan Soul Tool, jadi dia hanya melihat sekilas pada panji hantu sebelum meletakkan tanda spiritualnya di dalamnya dan menambahkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kekuatan panji hantu itu pasti tidak jauh dari God Shadow Bow. Sekarang, hanya buku petunjuk rahasia yang tersisa. Kata-kata, Demonic Cloud Heaven Swallowing Art, tertulis di atasnya. Xiao Chen membaca sekilas buku petunjuk itu dan menemukan bahwa ini adalah teknik kultivasi Dao Iblis yang sangat tirani. Awan iblis yang tidak tersebar di atas Myriad Star Mountain adalah hasil dari teknik kultivasi iblis yang dikultivasikan oleh Raja Bajak Laut Darah Merah saat dia masih hidup. Setelah membaca buku petunjuk rahasia itu, Xiao Chen dengan serius menyimpannya. Dia memang tidak memiliki teknik kultivasi iblis. Meskipun teknik kultivasi iblis ini tirani, itu tidak mengharuskan seseorang untuk memakan manusia atau menyerap jiwa. Metode ini secara langsung dipahami dari binatang buas kuno, burung awan iblis. Ini dia, kalau begitu. Xiao Chen mengambil keputusan. Teknik kultivasi iblis yang akan dia kembangkan di masa depan adalah seni menelan langit awan iblis ini. Setelah memutuskan itu, dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin biksu kecil itu masih belum kembali setelah pergi begitu lama? Pedang hitam telah memakan beberapa binatang buas dan hampir pulih ke keadaan semula. Hahaha, kakak, aku kembali. Aku menemukan seekor burung besar untukmu. Itu pasti cukup ganas, hampir berhasil melarikan diri. Sementara Xiao Chen berpikir, tawa biksu kecil yang sudah dikenalnya terdengar. Biksu kecil itu tampak dalam kondisi yang agak menyedihkan dengan beberapa luka yang mengerikan di tubuhnya. Namun, senyum memenuhi wajahnya saat dia menyeret seekor burung merah raksasa di belakangnya di laut saat dia perlahan berjalan menuju pedang hitam. Burung raksasa itu hampir tercabut bersih dari semua bulunya. Dia tampak sangat menderita, berjuang dan menjerit terus-menerus. Namun, tidak peduli apa yang dilakukannya, dia tidak bisa melepaskan diri. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengapa teriakan burung ini terdengar agak familiar? Selain itu, Xiao Chen merasa seperti dia pernah melihat sosok itu di suatu tempat sebelumnya.